Lia Eden mengaku ketemu Jibril. Ayo, Ahmad Musadek, banyak orang ngaku-ngaku, banyak orang cerita ngarang, banyak. Tapi mereka semua berakhir di kuburan. Tapi ada satu sosok yang oleh para saksi mata diberitakan, apa yang kami dengar dengan telinga kami, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup, yaitu Yesus. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Tertulis dalam Injil. Jadi saya menerima keterangan dari para saksi mata itu tentang Yesus yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya menerima keterangan para saksi mata. Nah, sekarang yang kau ikuti mayat dalam kubur. Mayat dalam kubur yang kau beritakan. Jadi intinya beginilah, perbedaan kita jelas. Kami orang Kristen memberitakan tentang Yesus yang hidup. Sedangkan kalian orang Islam memberitakan tentang Muhammad yang ada di kuburan. Kami pemberita tentang yang hidup, kalian pemberita orang mati. Kan Allah mau mengutus Isa, katanya Isa itu nabi kami, diberikan kitab Injil. Mana? Cari dulu Injil Isanya. Kalau nggak ada Injil Isanya jangan nebeng dong. Nggak usah, jangan pakai Matius. Jangan pakai Matius, Pak. Jangan pakai Matius. Matius itu bukan nabimu, bukan rasulmu juga. Nggak pernah Matius diutus Allahmu ya. Pernah menarasikan yang sama seperti yang dinarasikan Quran tadi. Ya, puji nama Tuhan, sesuai dengan cuplikan yang sudah kita lihat bagaimana Edis TV menghadapi kawan-kawan dan juga Agatha yang tentunya membungkam banyak orang-orang yang mengklaim bahwa Yesus adalah nabi mereka. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama sampai selesai dan silakan memberikan komentar yang positif. Tuhan Yesus memberkati, silakan menyaksikan. Sekarang saya tanya sama kamu, membuat dirimu takluk kepada Muhammad nggak? Saya bukan mengikuti. Kau buat buat nggak dirimu takluk, tunduk, patuh, taat kepada Muhammad? Kau buat nggak dirimu seperti itu? Taat kepada Nabi Muhammad. Kau buat nggak dirimu seperti itu? Berarti kau buat nggak dirimu seperti itu? Tuhan menyuruh kepada Nabi Muhammad. Berarti kau disuruh menjadikan Muhammad sebagai ilahmu, Peang. Oh, abang ini menafsirkan bahwasanya tidak menafsirkan. Tidak menafsirkan. Dengarkan. Oke, baik. Sekarang gini. Ketika kamu takluk, tunduk, taat kepada Allah, berarti siapa ilahmu? Siapa ilahmu? Ketika kamu taat, patuh, tunduk, taat kepada perintah Allah, berarti ilahmu siapa? Gini bang, abang berarti sedang menafsirkan. Dengar Tengku. Tunggu dulu. Ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada perintah Allah, berarti siapa ilahmu? Allah. Nah, ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada Muhammad, berarti siapa ilahmu? Tunduk, patuh kepada Muhammad itu bukan referensi. Saya tanya, ilahmu siapa? Berarti ilahmu siapa kalau bukan Muhammad? Karena kamu takluk, tunduk, patuh kepada Muhammad. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kepada siapa kamu harus taat? Kepada Muhammad atau kepada Allah? Kepada Allah. Kepada Muhammad enggak? Kepada Allah. Kepada Muhammad? Kepada Allah. Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan. Allah menyuruh kepada Muhammad. Ada dua di sini harus kau taati. Satu Allah, dua Muhammad. Dua, makanya ilahmu itu dua, Tuhanmu itu dua. Makanya saya bilang. Miring. Apa? Oyong kapal, oyong. Kau itu penganut duinitas. Kau penganut duinitas. Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad satu. Makasih Bang Eman. Menista. Kenapa diskusi kok menista? Kita diskusi berdebat. Bukan, ketika lawan bicaramu punya pandangan yang berbeda, kau bilang ini harus ditangkap. Memang company nih orang nih. Company. Menir, company. Kenapa ada orang berbeda pendapat sama kamu langsung penjarakan ini. Rekam ini. Rekam lagi ya. Oke, itu sebagai asumsi, bro. Kamu berasumsi dengan salah, bro.
Jadi Gimana? Gimana salahnya? Kamu bilang tadi udah menjadi trinitas dalam Islam, itu termasuk kamu Duinitas. sudah menista agama Islam. Duinitas. Kamu Yeah. sedang menista agama Islam. Kalau kalian menyatakan bahwasanya, kalau kamu menyatakan bahwasanya, Oke, kalau gitu saya tanya sama kamu. menjadikan ilah kepada Baik, Nabi sekarang saya tanya sama kamu. Kepada siapa kamu Tunggu harus dulu, taat? tunggu dulu. Dengar. Oi, Kepada siapa belum? kamu Tunggu dulu. harus taat, tunggu dulu. patuh, Tunggu mendengar. dulu. Kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa kamu harus berbuat seperti itu? Tunggu dulu. Ini saya Tengku, tanyakan lagi kepada simple. kamu. Kepada Saya tanyakan siapa kamu harus taat, Tunggu dulu. tunduk, Tunggu dulu. melakukan Tunggu syab, dulu. sami'na wa ta'na. Kepada siapa? Apanya sami'na wa ta'na? Kepada siapa kamu harus sami'na wa ta'na? Kepada Allah. Kepada Muhammad? Kepada Muhammad. Muhammad menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kepada siapa kamu harus sami'na wa ta'na? Kepada Allah saja, kepada Muhammad, atau kepada dua-duanya? Tunggu dulu. Bingung dia, bingung. Ini sudah menista, bro. Ini sudah menista agama. Menista ini. Ini Ini tangkap sudah ini teman-teman. Menista ini. Menista ini. sudah menista, bro. Menista. Ini sudah menista, bro. Ini sudah menista, bro. Tunggu dulu. Udah 3.000 berapa nih? Kelihatan mata Ini saya. sudah menista, bro. Bentar. Udah 3.300 lu yang nonton. Bro. Silakan. Bro Edis, oke. Saya terangkan. Muhammad itu sebagai nabi utusan daripada Allah. Saya tidak tanya Muhammad sebagai utusan atau apa. Yang saya tanya sama kamu, kepada siapa kamu harus kami mendengar, kami taat. Kepada siapa? Abang ini ngomongnya sebagaimana sih? Asumsi atau gimana? Dan Bingung ini bagaimana berat sih? ini. Ilahmu itu berarti kamu sudah gagal membuktikan bahwa Muhammad bukan ilahmu. Terbukti bahwa Muhammad ilahmu. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara kamu harus melakukan kehendak Muhammad, patuh kepada perintah Muhammad, taat kepada perintah Muhammad, mencintai Muhammad lebih dari apapun, mengutamakan Muhammad lebih dari apapun. Kau buat Muhammad menjadi ilahmu. Oke. Laku. Kita akan mengarahkan sesuai arahan tadi ya kan? Abang bilang tadi Muhammad sebagai ilah ya kan? Betul. Dan Ya sudah kan? terbukti Muhammad ada ilahmu. Bukan bro, ini belum saya jawab. Buktinya dia Belum harus saya kamu taati, kamu Ini patuhi, belum saya kamu jawab. ikuti. Ini Kamu belum harus saya menaklukkan diri kamu kepada Ini belum Muhammad. saya jawab. Oi. Ini Silakan. belum saya jawab. Silakan. Ini belum saya jawab. Allah sebagai ilah yaitu sebagai Tuhan yang patut kita ketahui, dia sebagai Tuhan. Oke. Di saat ada perintah yang disebarkan oleh Allah yaitu Tuhan, Allah bukan Tuhan kayak Tuhan kamu itu, Tuhan yang disengger itu di situ. Itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad disuruh sebarkan ajarannya. Jadi jangan kita menganggap Muhammad itu sebagai Tuhan, bro. Itu udah salah kamu. Itu sudah menista. Ini sudah menista. Nah, ini menista dia. Sudah selesai belum? Udah. Sudah? Baik. Kepada siapa kamu harus taat, patuh, tunduk, melakukan segala apa yang dikatakan dia? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Kepada Allah. Kepada Muhammad Allah. tidak? Kepada Muhammad menyuruh. Pertanyaan disuruh oleh saya Allah kepada Subhanahu wa Muhammad Ta'ala iya untuk atau menyampaikan. tidak? Pertanyaan saya kepada Muhammad iya atau tidak? Apa ya? Aduh, berat. Saya ulang lagi ya, Tengku. Terakhir. Kepada siapa kamu harus taat, patuh, tunduk, menaklukkan diri kamu, melakukan apa yang diperintahkannya? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa Kepada uli Allah atau amri kepada minkum. Muhammad? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Allah wa ati'u Rasul wa uli amri minkum. Yang ditanya apa yang Taati Allah, dijawab? taati Muhammad, taatilah pemimpin-pemimpin kamu. Sudah? Jadi kepada siapa kamu harus taat mutlak tanpa boleh membantah perintahnya? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Kepada Allah. Kepada Muhammad tidak? Kepada Muhammad, Nabi Muhammad perintah daripada Allah menyuruh kepada yang lain. Kepada Muhammad iya atau tidak? Nabi Muhammad beliau menyampaikan utusan daripada Allah, bro. Bingung, pusing. Udah Tengku. Udah menista Udah ini. terbukti Ini ya kamu menista Tengku. ini. Tengku, Apa kamu ya? sudah terbukti bahwa Muhammad ilahmu. Sekarang crop ya. Oke? Tunggu dulu. Oh, belum kelar.
Jangan menyamakan Muhammad itu sebagai Tuhan, bro. Nabi Muhammad Tuhan, itu ilahmu, sudah terbukti. Tunggu dulu. Dia adalah Tuhanmu karena apa? Karena kamu melakukan perintah-perintahnya, tunduk kepadanya, harus mencintai dia, harus mengutamakan dia, menempatkan dia setinggi-tingginya. Betul atau tidak? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Contoh apa lagi? Contoh apa lagi, Tengku? Contoh apa? Contoh apa lagi? Oke. Abang ini contoh ya kan? Abang ini di saat gobloknya dipelihara, jangan mutar-mutar balikan pertanyaan, bro. Ini udah salah. Muhammad di itu mana salahnya, Tengku? Di mana? Allah. Saya tanyakan. Abang ini bagaimana menyimpulkan Muhammad itu sebagai Tuhan? Coba abang bilang. Menyimpulkannya karena kamu harus melakukan perintahnya Muhammad. Tunggu dulu. Bagaimana abang tadi bilang bahwasanya abang menyimpulkan Muhammad itu sebagai ilah? Coba baik. Udah menjadi menista nih, bro. Karena kamu harus menempatkan Muhammad itu yang terutama dalam hidup kamu. Karena kamu harus mencintai Muhammad lebih dari apapun. Karena kamu harus patuh, tunduk, takluk, taat kepada perintah-perintahnya Muhammad. Betul atau tidak? Iya. Oke, berarti apa yang kamu perbuat kepada Muhammad itu sama persis dengan apa yang kamu perbuat terhadap Allah. Betul tidak? Itu udah salah, Bang. Kok salah. Oke, saya tanya sama kamu sekarang. Udah. Dengar. Tunggu dulu. Siapa? Dengar ini, sebentar gini. Siapa yang harus lebih kau cintai? Ini udah nyimpulkan sendiri. Sebentar, saya tanya kamu ya. Siapa yang harus lebih kamu cintai? Salah, Bang. Tengku, dengarkan Tengku. Tengku, terakhir Tengku. Tengku, dengar. Siapa yang harus lebih? Udah asumsi diri sendiri ini. Ini udah salah. Ini udah asumsi diri sendiri. Oke, Tengku, kamu saya tanya ya. Oke. Siapa yang harus lebih kamu cintai lebih dari anakmu, lebih dari bapakmu, ibumu, istrimu, hartamu, bahkan lebih dari nyawamu sendiri? Siapa yang harus lebih kau cintai? Pertanyaannya udah dari judulnya udah menyimpulkan kepada yang lain. Ini udah Siapa jawab? Siapa jawab? Jawab. Ini coba laporkan. Di sini. Udahlah. Intinya Tengku, kamu sudah menempatkan Muhammad di kursinya Allah. Salah. Dengan cara menempatkan Muhammad seperti Allah. Udah ngawur ini kamu. Kau harus mencintai dia. Bahkan kau berikan nyawamu untuk Muhammad. Betul atau tidak? Salah ini Adi. Jadi sini udah salah nih. Dia udah menyimpulkan dengan asumsinya. Makasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Ini udah menyimpulkan sudah salah nih. Ini salah nih. Kepada salah. Salah di mana? Makasih Bang Aman. Teman-teman yang mau kasih gift hati-hati ya. Kadang-kadang sering salah gift loh. Dia mau gift saya tapi malah kasih gift Tengku. Jangan salah teman-teman. Pencet yang benar. Asumsi diri sendiri, bro. Tengku, sebentar. Terakhir. Kamu sudah terbukti bahwa ilahnya adalah Muhammad adalah ilahmu. Sekarang kerok. Silakan. Kamu itu asumsinya salah dengan logika kamu. Nah, gimana? Itu logika kamu, bro. Gimana? Logika kamu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, bukan menyembah kepada Muhammad, bro. Itu asumsi kamu. Menyembah itu apa? Apa menyembah itu? Menyembah. Apa menyembah? Definisikan dulu. Sebagai Tuhan itu udah salah, bro. Definisikan dulu apa menyembah itu. Tunggu dulu. Ini kamu udah salah. Kalau menyembah aja nggak tahu kok. Kau bilang kami tidak menyembah Muhammad. Kau bilang begitu. Ku tanya sama kamu, apa menyembah itu? Apa menyembah itu? Definisikan dulu. Penyembahan adalah apa? Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tanya penyembahan kepada Allah. Apa penyembahan? Definisi penyembahan itu apa? Salah nih Oten ini udah ngedaprut ya. Ini udah ngedaprut. Sekarang saya tanya sama kamu. Tunggu. Tengku. Sebentar Tengku, serius dulu Tengku. Tengku serius ya. Serius Tengku. Salah. Menurut sebentar Tengku. Dengar Tengku. Menurut kamu saya menyembah Yesus nggak? Kamu apa agamanya? Kristen. Kamu menyembah Yesus kan? Betul. Iya. Oke. Kenapa dalam perbuatan apa yang saya lakukan sehingga kamu hukumi bahwa saya menyembah Yesus? Karena kamu mengakui tadi Yesus itu sebagai Tuhan.
Kamu juga mengakui tadi Muhammad itu sebagai Tuhanmu. Gimana sih kamu tuh? Ini udah salah nih bro. Saya mengakui Kamu Muhammad tadi sebagai nabi utusan Allah. mengakui Ini bahwa salah, bro. Muhammad itu Ini adalah salah nih. ilahmu. Tunggu dulu, Sesuatu yang harus kamu taati, tunggu sesuatu yang dulu. harus kamu cintai, Halo, sesuatu yang harus kamu utamakan, sesuatu yang kamu menaklukkan diri kepadanya. Ya kan? Kamu sudah menaklukkan diri kepada Muhammad kok. Tapi Gimana kamu tuh? Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad Oke, sebagai kepada utusan, siapa bro. kamu menaklukkan diri? Kepada siapa kamu menaklukkan diri? Tunggu dulu. Kamu tadi Jawab. sembah Yesus kan? Kepada siapa Kamu sembah Yesus tadi menaklukkan kan? diri? Jangan menyampaikan Yesus itu sebagaimana Nabi Muhammad kami. Nabi Muhammad sebagai utusan Kamu Allah. bahkan lebih parah. Tunggu dulu, Kamu ini bahkan udah, dengarkan, ini Kak, udah apa salah, yang kami lakukan kepada Yesus, kami sudah muliakan. Sekarang, apa yang tidak kamu perbuat yang kami perbuat kepada Yesus? Sebutkan satu. Tunggu dulu. Yesus, Sebutkan satu, dengar. Ah. Sebutkan satu yang kami perbuat kepada Yesus tidak kau perbuat kepada Muhammad. Sebutkan satu. apanya? Kami tidak menyembah Yesus. Saya ulangi. Sebutkan satu Ini hal. jawabannya, ini jawabannya. Dengar. Kami tidak menyembah Yesus. Dengar. Kami tidak Sebut- menyembah Yesus. Sebutkan satu hal yang Kami tidak menyembah kami. Yesus. Tunggu dulu, jangan banyak Aduh, persoalan Tengku. tapi tanpa jawaban. Tengku, Ini dengar, tunggu dulu. dengar Tengku. Kamu tadi Sebutkan menyembah Yesus. satu hal, Yesus sebutkan itu satu hal, bersunat. Yesus sebutkan itu satu bersunat. hal Yesus itu yang bersunat, bro. kami Kamu perbuat ada sunat kepada nggak? Yesus, tapi Kristen ada tidak kau sunat perbuat nggak? kepada Muhammad. Halo. Kristen ada sunat nggak? Mau lari Yesus itu kemana-mana. sunat. Yesus itu sunat, bro. Sunat. Kau mau bahas sunat? Sunat. Yakin? Sunat. Yakin kau bahas sunat? Ya. Iya, Sekarang Yesus saya tanya itu sama sunat. kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sunat nggak? Ya, tunggu dulu. Sebentar, saya tanya sama kenapa kamu. nggak sunat? Saya tanya sama kamu. Kristen Kamu sunat kenapa nggak? nggak sunat? Kamu sunat nggak? Kristen kenapa nggak sunat? Saya Karena tanya, Kristen kenapa nggak sunat? kami mengikuti perjanjian baru. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sudah tanya sama saya kan? Kenapa Kristen nggak Jangan sunat? melebar kemana-mana. Ini saya tanya. Kamu sudah tanya sama saya, sudah saya Yesus jawab. kenapa nggak sunat? Karena Kalian kami kenapa nggak sunat? Kristen kenapa mengikuti nggak sunat? perjanjian baru. Kristen nggak sunat, Sekarang Kristen nggak sunat, pertanyaannya Kristen sama nggak kamu. sunat, Kristen nggak Kamu sunat, sunat nggak? Kristen nggak sunat. Nah, sudah mulai Kristen nggak kanak-kanakan. sunat. Yesus Kalau nggak kanak-kanakan tidur. Kalau kanak-kanakan di bawah. Tunggu dulu. Kalau kau kanak-kanakan di bawah, Ah, di bawah kau. Kalau kanak-kanakan. Kalau kau bawa kanak-kanakan di bawah. Kristen nggak sunat. Ya ngapain kau diskusi lagi kalau udah jadi robot? Kalau udah jadi robot udah nggak usah diskusi lagi. Berat saudara, berat. Pengguna tidak tersedia, Muslim? Pengguna tidak tersedia? Halo? Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera, Bu. Nggak bisa. Baik, dibawa dulu kalau nggak bisa. Kalau sudah malu jadi orang Islam dibawa. Sulit Anda itu. Ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, saya harus mengiklankan diri teman-teman ya. Seperti tadi ya lah. Anda lihat kan, dikit-dikit penistaan. Karena apa dikit-dikit penistaan teman-teman? Karena ya hanya mereka yang boleh bahas-bahas Bible kita. Ketika kita bahas, kita ganti bahas kitab mereka akan seperti tadi. Penistaan ini rekam katanya. Ya, jadi teman-teman saya harus mengiklankan lagi ya teman-teman ya. Saya harus rajin-rajin mengiklankan. Teman-teman yang ingin support saya, yang ingin support Edis TV, teman-teman bisa support saya yang tertera di layar ya teman-teman ya. Jika teman-teman ada berkat berlebih, jika teman-teman tergerak hatinya oleh belas kasihan, teman-teman ingin support saya, teman-teman bisa support saya di nomor yang tertera di layar teman-teman. Untuk apa teman-teman kolektenya? Untuk menyewa satu rumah, di mana rumah itu nanti akan saya gunakan untuk berapologet semacam ini dengan tenang. Karena apa? Karena kalau kita berapologet dari tetangga-tetangga atau satu kecamatan yang di situ banyak yang model seperti tadi, yang diskusi sama saya tadi, ngeri teman-teman, gawat. Karena apa? Kalah debat didatangi. Kalah debat digeruduk teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ingin support saya, ingin bantu saya, meringankan beban saya untuk membayar satu tempat yang ingin rencananya akan saya gunakan untuk berapologet, teman-teman bisa support saya seperti yang tertera di layar. Tangkap layarnya supaya tidak lupa nomornya, teman-teman. Baik, kita kembali lagi ke tema awal. Ya,
Buktikan Muhammad bukan ilah dan Robmu. Baik, kita naikkan lagi satu muslim. Nggak masalah bang. Oke, jadi sudah melanjut tadi bang ya. Intinya kita tadi sudah ini tema kita. Buktikan Muhammad bukan ilah dan Robmu. Nah, kita tadi sudah belajar apa definisi ilah, apa definisi Rob ya. Kita sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa ilah adalah sesuatu yang kamu menaklukkan diri kamu kepadanya sehingga kamu dikuasai, dikendalikan, melakukan apapun yang diperintahkan kepada kamu. Siap. Baik. Misal, ketika kamu membuat diri kamu dikendalikan oleh hawa nafsu kamu, ketika kamu tak kuasa kecuali takluk di bawah hawa nafsumu sehingga kamu melakukan keinginan-keinginan hawa nafsumu. Artinya kau telah membuat hawa nafsumu itu sebagai ilah atau Tuhanmu. Oke. Setuju? Siap. Nah, sekarang saya tanya sama abang. Sebagai muslim, Anda berbuat itu enggak kepada Muhammad dan Allah? Menjadikan dia ilah tidak? Iya, kamu membuat Muhammad dan Allah sebagai ilah enggak? Dengan cara kau menaklukkan diri melakukan kehendak-kehendak mereka berdua? Enggak, dalam persoalan ibadah kepada Muhammad tidak. Sekarang saya tanya bang, kepada siapa kamu menaklukkan diri kamu sehingga kamu harus melakukan perintah-perintahnya kalau bukan kepada dua orang yaitu Allah dan Muhammad? Iya. Betul? Iya, kepada dua. Kepada dua sosok kan? Iya. Artinya kamu membuat diri kamu dikendalikan oleh Allah dan Muhammad, betul? Iya. Iya, sudah terbukti bahwa Muhammad ilahmu. Nah, arti gini ya, Bang. Itu kan secara pemahaman Abang itu kan. Loh, coba Ya, di mana enggak, salahnya? itu. Coba silakan di mana Enggak, salahnya? saya- Di mana saya salahnya? belum ada Saya masalah. gini, saya tidak mengatakan gini. Saya belum mengatakan bahwa Allah dan Muhammad itu adalah sosok yang sama sebenarnya. Saya belum mengatakan demikian. Iya. Iya kan? Iya. Yang saya katakan adalah bahwa secara fakta Anda membuat dirimu takluk tunduk kepada dua pribadi yaitu Allah dan Muhammad, betul? Oke, iya. Iya, Benar, artinya ada dua yang kamu jadikan majikan, betul? Ya udah, selesai sudah. Tuhanmu berarti Allah dan Muhammad, selesai. Apa? Artinya kita saling menghargai. Tuhan saya adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tuhan kamu Allah dan Muhammad. Setuju? Enggak, jadi gini Bang. Gimana? Apalagi? Persoalan yang kan saya pernah juga ini ngelihat komal Abang, persoalan yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad kan gitu kan. Iya enggak tuh? Taatnya kepada Nabi Muhammad itu bukan bentuk pengilahan, bukan bentuk penyembahan. Gini Bang, Ya kan? makanya tadi saya bilang Bang, apa pengertian gini Bang, apa pengertian menjadikan sesuatu itu sebagai ilah? Coba kita bicara dulu di situ. Kriterianya apa? Ilah dulu ya. Ilah dulu ya. Oke, apa kriterianya sehingga kalau kita berbuat seperti itu terhadap sesuatu, maka itu mengilahkan? Coba. Iya, menjadikan dia sesembahan. Menjadikan dia sebagai sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri, betul? Menaklukkan diri sesembahan. Iya, sesembahan itu kan artinya kamu menaklukkan diri kepadanya. Taat lah, menaklukkan ini bahasanya agak apa ya? Taat ya. Iya, taat kepadanya. Makanya kan kamu taat kepada Allah dan juga taat kepada Muhammad, betul? Iya, benar. Iya, makanya kamu jadikan Allah dan Muhammad itu sebagai dua sosok yang harus kamu taati, betul? Benar. Ya sudah, berarti kamu menjadikan mereka sebagai ilahmu. Nah, bukan. Artinya ilah ini fungsinya untuk penyembahan, Pak. Berat ini berat. Penyembahan itu apa sih? Apa penyembahan itu? Hah? Apa penyembahan itu apa? Penyembahan itu ya itu kan kalau ya, bingung kan? La ilaha illallah. Bingung ini udah aduh berat ini kita nih Bang, aduh berat. Bang, gini aja lah. Gini, Bang. Kami orang Kristen waktu di gereja. Kami bernyanyi-nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kami nyanyi-nyanyi memanggil-manggil nama Yesus. Oke.
Anda memanggil-manggil Muhammad juga nggak? Seperti bagaimana kami memanggil-manggil Yesus. Ya. Apa bedanya ketika kami berbuat itu kepada Yesus? Kau bilang, orang Karesteng lagi nyembah Yesus katanya. Sementara kau berbuat juga kepada Muhammad, tapi kau tidak ngaku kau nyembah Muhammad. Kenapa? Coba ketika kami di gereja nyanyian ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, kau bilang orang Keresteng lagi nyembah Yesus, diam, teman-teman sebar, jangan bunyikan bel keras-keras. Kau juga melakukan hal yang sama di masjid. Ya Rasul salam alaika. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Apa bedanya? Kau panggil Muhammad, kami panggil Yesus. Kau bilang waktu panggil Yesus, lihat lagi nyembah Yesus. Sedangkan kau melakukan hal yang sama, kau nggak bilang nyembah Muhammad. Gimana sih? Itu lirik abang tadi waktu pas nyanyi Yesus itu kayak mana? Kayak mana? Banyak bang lagu-lagu kami tentang Yesus. Seperti banyak lagu-lagumu tentang Muhammad. Salah satunya aja coba. Salah satunya aja coba biar saya pengen dengar. Salah satunya, misalnya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Okay. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, sekarang ku tanya, kau melakukan puji-pujian juga gak kepada Muhammad? Benar. Iya sama. Kau bernyanyi juga kepada Muhammad. Bahkan ada lagunya di sini bisa saya putarkan. Lagunya begini. Iya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, ada kan? Ada nggak lagu seperti itu? Berpikir bahwa ketika umat Muslim menyanyikan itu, dia menyembah Muhammad. Loh, waktu kami di gereja bikin begitu, kau bilang lagi menyembah Yesus. Kami di gereja nih bang ya, kami di gereja ya. Misalnya, kami di gereja kan nyanyi itu, panggil-panggil nama Yesus, betul? Iya. Nah, apa kau bilang terhadap perbuatan itu? Apa kau katakan? Orang Kristen lagi nyembah Yesus, betul? Betul nggak? Iya. Nah, sekarang kau berbuat yang sama. Kau lakukan itu juga kepada Muhammad. Kau nyanyi-nyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Kau berseru-seru nggak kepada dia? Ya. Nah, sekarang ku tanya, Muhammad ada di mana? Di Madinah. Kok di kuburan, betul? Iya, di Madinah. Jadi kau berseru-seru kepada orang di kuburan, betul atau tidak? Iya. Sekarang kami berseru-seru kepada dia yang di sorga, dia yang hidup. Makanya Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Yesus hidup, nggak di kuburan. Makanya sekarang, siapa sebenarnya sekarang yang penuhan mayat? Siapa sebenarnya sekarang yang berseru-seru kepada mayat? Coba. Jadi gini bang ya. Mana jadi jangan ketawa-ketawa aja bang ini bang. Aduh, udah bangkrut bandar ini abang masih ketawa aja. Dengar dulu. Gimana? Keyakinan kami, sudah wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jadi jangan kau kira orang yang mati itu mati. Udah nanti dulu. Itu keyakinan kita yang saling hargai kan. Abang bilang tadi Yesus itu di surga. Oke. Bang. Iya. Gini loh bang, dengarkan ya bang ya. Kita jangan bahas keyakinan. Apa yang tertulis saja gini bang. Di dalam Bible kami, Yesus itu mengalahkan maut. Dia kalahkan maut itu dengan cara apa? Dengan cara bangkit mengalahkan maut. Ya kan? Sementara Muhammad, apakah dia mengalahkan maut? Sampai sekarang dia masih kalah sama maut. Buktinya dia masih di kuburan. Makasih Kanaya cantik. Iya. Buktinya sampai sekarang dia masih di kuburan. Artinya dia masih takluk di bawah kaki maut. Betul atau tidak? Iya. Nah, itu yang tertulis di kitab Anda. Yang tertulis di kitab kami, Yesus bangkit mengalahkan maut. Dia hidup. Nah, sekarang artinya menurut iman kamu, iman Anda bernyanyi-nyanyi kepada dia yang ada di kuburan. Betul? Tertuju kepadanya. Ya, sementara kami ketika bernyanyi-nyanyi kepada dia yang hidup. Makanya kami memuji yang hidup. Kami berbicara kepada dia yang hidup. Kami berkomunikasi kepada dia yang hidup. Sedangkan Anda berkomunikasi kepada dia yang mati. Nah itu tadi dalam keyakinan kami. Orang yang mati di jalan Tuhan itu amwatan. Udah baik. Ahya. Baik. Itu secara keyakinan. Baik. Oke, kita bicara keyakinan. Kita bicara keyakinan sekarang.
Kita bicara keyakinan sekarang. Di Quran mana bahwa Muhammad itu mati secara orang beriman? Hah? Di Quran mana bahwa Muhammad itu disebut sebagai orang yang beriman? Muhammad disebut sebagai orang beriman? Iya, coba. Coba temukan satu ayat yang menunjukkan bahwa Muhammad itu orang beriman dalam Quran. Loh, kok malah abang ketawa? Jangan ketawa, bang. Bang, yang saya baca dalam Quran, Muhammad takut kepada manusia. Mana ayatnya? Ada Quran di situ? Iya. Baik, bukakan Quran surat Al-Ahzab ayat ke-37. Surah Al-Ahzab ayat 37 ya. Iya. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu yang Allah hendak menyatakannya kepada kamu, dan engkau takut kepada manusia. Silakan cek. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Oke, coba dibaca yang pertama dari awal. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad, wa idza taqullu lilladzi, Artinya aja, Bang. Enggak. Kita harus baca juga secara nahwu kan. Diberikan nikmat secara engkau diberikan nikmat padanya. Bang, bacanya kedengaran, Bang. Jangan bisik-bisik. Dan ingatlah ketika di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah. Oke, siapa di situ engkau, Bang? Muhammad. Takut kepada manusia nggak di situ dia? Yes. Iya. Bagaimana Anda katakan Muhammad itu orang beriman sementara di situ jelas dikatakan dia takut kepada manusia? Betul tidak dia takut kepada manusia di situ? Oke. Bang, menurut surat An-Nahl ayat 99, apa dikatakan di situ? Setan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut surat An-Nahl 99. Tetapi dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Anda percaya Muhammad itu orang beriman, sementara An-Nahl 99 mengatakan orang yang beriman tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan? Tetapi di detik yang sama, Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Muhammad kena sihir selama 1 bulan lamanya. Iya. Kita tahu sihir datangnya dari mana? Nggak mungkin sihir datangnya dari yang bagus-bagus. Sihir pasti datangnya dari setan. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa Muhammad orang yang beriman? Coba, menurut Al-Ahzab 37 tadi, di situ dia seorang munafik nggak? Siapa? Muhammad. Coba dibacakan. Dan ingatlah, terus Muhammad berkata kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Stop. Okay. Jadi dia berkata apa, Bang, di situ? Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Dia bilang begitu enggak kepada Zaid, anak angkatnya? Yeah. Betul tidak? Yeah. Padahal dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Betul atau tidak? Ya. Nah, berarti yang keluar dari mulut Muhammad beda nggak dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya? Coba perhatikan kalimat berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Zaid, bukan? Ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Orang yang telah diberi nikmat kepada Allah itu? Kepadanya. Iya, siapa itu? Siapa orang itu? Zaid, betul. Jadi Zaid. Pertahankan terus istrimu dan jadi Zaid, ya Zaid punya istri namanya Zainab. Jadi ceritanya begini. Dulu Zainab itu dipinang oleh Muhammad untuk diberikan kepada Zaid. Tetapi Zainab menolak. Zainab menolak dengan kata-kata, bagaimana mungkin aku yang kastanya lebih tinggi dinikahkan oleh seorang yang mantan budak. Tapi akhirnya Zainab menikah dengan
Zaid, anak angkatnya Muhammad. Tapi dalam perjalanannya waktu, hubungan rumah tangga mereka rusak. Lalu Muhammad berkata kepada Zaid, pertahankanlah terus istrimu. Padahal dikatakan dalam ayat Quran itu, engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang hendak dinyatakan Allah. Betul atau tidak? Ya, itu kepada siapa? Kepada Zaid. Muhammad atau si Zaid? Muhammad berkata kepada Zaid supaya Zaid, tahan terus istrinya, jangan diceraikan, betul? Oke, si Zaid. Oke. Padahal yang keluar dari mulut Muhammad itu lain nggak dengan apa yang dalam hatinya? Si Zaid. Coba baca lagi Bang, baca lagi pelan-pelan Bang. Coba baca pelan-pelan Bang. Dan Coba engkau baca pelan-pelan. takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak. Nah ini. Gini Bang ya, untuk saya bacakan Bang. Gini Bang, saya bacakan. Gini Bang. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan engkau pun telah memberikan nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Adalah Zaid. Muhammad berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu. Perkataan Muhammad kepada Zaid, tahan terus istrimu. Padahal engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan Allah. Betul tidak? Betul tidak? Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke, berarti disembunyikan nggak oleh Muhammad? Si Zaid yang menyembunyikan. Sulit ini abang nih. Coba dibaca lagi Bang, dibaca lagi Bang, dibaca lagi. Enggak, abang harus memahami juga secara bahasa Arabnya falamma di saat itu ketika Zaid, maka ini takluknya tertujunya kepada si Zaid. Bang, coba dibaca pelan-pelan ya Bang ya. Dan ingatlah. Siapa yang disuruh mengingat? Dan ingatlah. Ya kan? Kemudian misalnya wa ittaqulu, dan ingatlah ketika engkau Muhammad. Dan ingatlah peristiwa ini fi'il madi, ketika peristiwa ini terjadi, ketika Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat si Zaid, dan engkau juga memberi nikmat kepadanya. Muhammad memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwa. Nah, kepada siapa dia ngomong itu? Pertahankanlah terus istrimu. Itu siapa yang ngomong dan kepada siapa dia ngomong? Muhammad kepada si Zaid. Pertahankanlah terus istrimu terus. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu sedang engkau menyembunyikan. Pertahankanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Siapa yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya? Si Zaid Bang, itu pesannya berlanjut. Coba lanjut, oke lanjut dibaca Bang. Oke gini aja lah Bang ya. Ini pesannya berlanjut kepada si Zaid. Oke, coba. Pertahankanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu yang Allah hendak menyatakannya, dan engkau takut kepada manusia. Berarti engkau di situ Zaid. Si Zaid. Berarti Zaid yang takut kepada manusia. Nah, abang kalau belajar nahwu shoroh kepada takulunya ini, itu khitabnya kepada si Zaid. Terus baca terus. Iya, kepada si Zaid. Iya, baca terus Bang, baca terus. Ini berkelanjutan, nggak bisa abang potong. Oke, lanjut terus. Berkelanjutan kepada si Zaid, pesan ini berkelanjutan untuk si Zaid, bahwa pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Khitab ini kepada si Zaid. Lanjut. Kepada Muhammad. Lanjut. Muhammad hanya menyampaikan pesannya. Lanjut. Lanjut. Ya udah sampai situ saja. Masih ada itu tuh. Maka tatkala terus. Oke, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, dalam kurung ya, menceraikannya. Kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri anak angkat mereka. Oke, silakan. Bagaimana statement Anda itu masuk akal kalau itu tentang Zaid? Di situ kan masalahnya Muhammad ingin mengakhiri keperluan. Nah, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan kamu dengan dia.
Siapa yang Dengan dinikahkan Zainab. dengan dia itu? Siapa yang dinikahkan? Si Muhammad dengan si Zainab. Iya, bekas istrinya Zaid, betul tidak? Ya, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin, itu kan? Iya, makanya di situ kan ayat tentang bagaimana bekas istri anak angkatnya Muhammad sendiri yaitu Zaid akhirnya menikah dengan Muhammad. Oke. Betul tidak? Iya benar. Makanya kalau dibaca dari atas, makanya yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya itu adalah Muhammad. Pesan itu berkelanjutan, tidak bisa dipotong. Berat ini saudara-saudara. Oke, coba baca tafsirnya yuk. Baca tafsirnya. Oke gini ya, nanti abang lanjut kepada, itu nanti lanjut ke ayatnya sampai ke ayat yang ke-40. Iya, coba dibaca tafsirnya dulu Bang. Ya, maka Muhammadun aba Itu udah ahadin- lain-lain lagi Bang. Itu udah lain lagi. Ya, sama. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Itu sudah bicara hal yang lain lagi. Yang kita bahas di sini ayat ke-37. Nah, ya. Aduh, berat ini Bang. Oke Bang, mungkin kita naikkan dulu muslim yang lain ya Bang ya. Karena Abang juga pengetahuan tentang Qurannya masih jauh sekali nih Bang. Sorry Bang. Saya soalnya udah 13 tahun mendalami Quran. Jadi agak sulit kalau belajar Quran dengan baru anak kemarin sore ini. Berat saudara-saudara. Aduh, udah berapa jam saya siaran saudara-saudara? Udah berapa jam sih? Selamat malam, Saudara Aris. Apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim. Oke, betulkah bahwasanya umat Islam berseru-seru kepada Muhammad dengan bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Bersolawat, ya, bersolawat. Ya, betul, berseru-seru kepada Muhammad? Bersolawat, ya. Oke, ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, di manakah Muhammad berada? A, dalam kubur. B, ada di hadapan Anda masih hidup. Ya, ada di hati saya. Berarti Muhammad masih hidup. Berarti Muhammad masih hidup. Jikalau jasadnya. Bingung kan? Bingung kan? Makanya gue bilang Tuhannya mereka ini adalah Muhammad. Mereka ini penyembah Muhammad. Mereka nggak sadar-sadar mereka ini penyembah Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kau berseru-seru kepada Muhammad, apakah Muhammad ada di hadapanmu atau di kuburan? Ini sampean mau tanya. Pertanyaan saya sebentar, sederhana. Apakah Muhammad ada di hadapanmu atau di kuburan? Sampean mau tanya, ta? Tangkap. Penistaan. Penistaannya di mana? Bukankah yang saya katakan benar? Bahwa kau berseru-seru kepada mayatnya Muhammad yang ada dalam kuburan? Oke, kalau kau nggak terima bahwa dia mayat, apakah dia hidup ada di hadapanmu? Sampean mau tanya, saya mau jawab. Oh, silakan. Silakan. Jadi kalau saya jawab, diam aja gitu loh. Silakan. Jadi begini, di dalam Islam itu diterangkan bahwasannya Nabi Muhammad itu sudah meninggal, akan tetapi rohnya itu tetap ada gitu. Oke, jadi kau berseru-seru kepada arwahnya Muhammad? Iya, memang. Kenapa? Jadi penyembah arwahnya Muhammad. Memang kenapa? Menyembah arwahnya Muhammad. Tambah lagi saudara-saudara pengamat. Berarti kau menyembah arwahnya Muhammad? Menyembah. Ya, Menyanjung. berarti kau bukan berseru-seru menyembah. kepada arwahnya Muhammad? Menyembah bukan menyanjung. Iya, berarti kau berseru-seru kepada arwahnya Muhammad? Iya, saya menyanjung itu, menyanjung rohnya Nabi Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau tutup jalan raya, kau gelar tikar di tengah jalan, kemudian kau berseru-seru kalian, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kau berseru-seru kepada arwahnya Muhammad? Memang kenapa? Iya, berarti kau berseru-seru kepada arwahnya Muhammad, betul? Iya, kenapa memang? Betul. Berarti siapakah umat yang berseru-seru kepada arwah orang mati? Cuma Nabi Muhammad kok. Umat apa yang berseru-seru kepada arwah orang mati? Berseru-seru kepada arwah yang ditujukan hanya untuk
Berat, saudara-saudara, Gini. berat. Gini ya, saya mau jawab Fakta memang pertanyaan. Fahid fakta itu saudara-saudara. Saya Gimana, mau Aris? saya mau jawab pertanyaan teman saya yang tadi itu. Yang mana? Kau jangan lari, kau penyembah arwah Muhammad. Mutasor. Gini Aris, Ya. berarti pernyataan Rashid itu benar ya, bahwasanya robnya agama apa yang mayat itu adalah robnya orang Islam, betul? Gimana? Oke, Gimana Aris, kau pertanyaannya? ambil dulu katenbat dulu ya. Bentar, kau masalahnya gimana? Kau kebanyakan gimana? Pusing saya diskusi sama kamu. Harus 2 kali saya ngomong. Sampai habis ini suara saya loh. Gimana? Berat, saudara-saudara. Oke, kita ya, tidak ada penghujatan, diskusi yang tanpa tendensi hujat menghujat. Oke? Pertanyaan saya begini. Selama kamu menonton channel saya ini, tolong tunjukkan satu pernyataan saya terhadap agama Islam yang merupakan fitnah. Silakan. Kalau ada, kau nggak usah lapor polisi. Saya lompat dari Monas. Silakan. Yang mana? Kok yang mana? Saya kan nanya sama kamu, di mana pernyataan saya tentang agama Islam bahwa itu merupakan penghujatan, merupakan penistaan, merupakan kabar bohong, fitnah. Yang mana? Yang mana yang dibilangin? Oke, baik. 1. Betulkah Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? Main Ya, family oke. 100 kita ini. Betulkah Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang terkena sihir? Iya. Betul. Kasih tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu saudara-saudara. Oke. Kedua. Betulkah Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia meminum air kencing hewan? Oke. Betul? Iya. Betul lagi. Ketiga, betulkah Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak ingusan umur 6 atau 7 tahun? Betul atau tidak? Oke, yes. Betul lagi. Nanti betul semua, nanti habis loh umat loh. Terus, keempat, betulkah kencingnya Muhammad diminum oleh pengikutnya? Kenapa? Apa? Kencingnya Muhammad diminum oleh pengikutnya, betul atau tidak? Belum tahu kalau itu, Bang. Belum tahu. Oke, kita putarkan videonya ya. Kita putarkan. Kita harus ini. Bagaimana ceramah Habib Bahar bin Smith yang cetar membahana ya. Oke, kita putarkan ceramah dari Habib kita, Habib Bahar bin Smith ya. Bagaimana turunan Rasulullah harus kita memberikan hormat ya kepada turunan Rasulullah ya. Baik. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Wow, tidak pernah air yang lebih segar daripada kencingnya Muhammad. Silakan. Apakah kau sudah mengakui bahwa kencingnya Muhammad lebih segar daripada air manapun? Itu boleh dijelasin kalau ini, Bang. Ini ada penjelasannya. Silakan. Oke. Kan di situ seorang perempuan kan meminum tanpa pengetahuan. Kalau di dalam Islam meminum tanpa pengetahuan itu tidak diharamkan, tidak apa-apa. Oke, jadi betul ya bahwa air kencingnya Muhammad lebih segar daripada air manapun, betul?
Nah, kalau lebih segar kan udah dikatakan tadi. Kalau halal sucinya yang enggak, kalau kencing tetap Bukan itu yang kutanya. Betulkah bahwa air yang paling segar adalah kencingnya Muhammad? ya kalau sudah dikatakan di situ. Yang gabur. Penyembah Muhammad. Oke, sekarang terakhir nih. Betulkah bahwa orang Islam berseru-seru kepada mayatnya Muhammad? Betul atau salah? Oke, mengharap syafaat itu, Bang. Pertanyaan saya betul atau salah? Betulkah bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayatnya Muhammad? Betul atau tidak? Betul. Lantas, apakah yang kalian harapkan kalau kalian ingin melaporkan saya? Berat, saudara-saudara. Oke, jadi makanya saya bilang ya, teman-teman muslim ya. Kalian kalau melaporkan saya itu, kalian itu bunuh diri. Orang yang saya katakan itu semuanya benar, bahkan sudah diakui oleh dia. Betul? Iya. Oke, gantian. Yang saya katakan itu betul. Bahwa memang kalian itu adalah orang-orang yang mengkultuskan Muhammad. Kencingnya diminum, keringatnya harum, darahnya bahkan diminum. Tahu kalau darah Muhammad diminum? Tahu nggak darah Muhammad diminum? Nggak tahu saya. Oh, kita putarkan lagi. Lanjut. Gantian, Bang, masa ditanya mulu. Bekas hijamah, tahu hijamah? Bekam, darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci. Loh, ya itu. Haram disentuh api neraka terhadap orang yang meminum darahnya Muhammad. Ada Dracula minum darahnya Muhammad, masuk surga. Haram disentuh api neraka. Betul tidak? Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah Anda seorang muslim? Iya, muslim. Oke, silakan. Ayo diskusi dengan baik. Silakan. Iya. Ini saya dengar-dengar tadi kok masalah apa namanya? Masalah Nabi Muhammad adalah Tuhan, bukan? Betul. Muhammad adalah Tuhan Anda yang kau tuhankan. Bukan. Itu salah besar. Muhammad adalah suri toladan. Coba bisa nggak kalau kameranya itu? Soalnya gelap kalau begitu, Bang. Ngelawan ini. Nah, gitu loh. Nah, gini kan keren, Bang. Ya. Oke, Bang. Tadi Anda menolak dikatakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kamu. Oke. Iya, itu bukan. Sekarang, itu bukan. Oke, sekarang begini. Kalau ada orang Kristen, saya nih, berseru-seru kepada Yesus di gereja. Kami di gereja berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, seperti itu. Ada orang Islam lewat, cik lewat. Dibilang orang Kristen lagi ngapain? Lagi ngapain itu orang Kristen? Ya lagi menyembah Yesus lagi, mana? Nah, itu kan saya kan nggak tahu, soalnya saya kan bukan orang Kristen. Iya, justru ketika ada orang Kristen di gereja berseru-seru kepada Yesus, artinya adalah lagi menyembah Yesus, betul? Nah, betul nggak? Kalau itu menurut sampean, menurut Anda atau? Kalau gitu lagi ngapain itu? Kalau gitu lagi ngapain? Iya, kalau menurut Anda kan itu. Enggak, menurut Anda, orang Kristen yang lagi berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus begitu, itu lagi ngapain? Saya nggak tahu, nggak paham. Orang Kristen. Kok ketawa sampean? Terus lagi itu lagi ngapain? Kegiatan itu disebut apa? Kegiatan apa itu?
Loh, saya kan nggak tahu ajaran sampean. Nggak tahu. Kok ketawa lagi? Loh, Oke lah, yang saya baik. mentanya- Baik. Yang saya Baik, sekarang mentanyakan begini. kan, Sebentar. Sekarang begini. Ketika ada orang Islam berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Pertanyaan saya, kepada siapa umat muslim berseru-seru? itu menyerukan ketelaudannya. Saya nggak, kepada siapa umat muslim berseru-seru? Ya karena dia kan orang jangan main potong begitu. Sebagai nggak gini, Dengerin apa dulu. yang mau saya harapkan? Sebentar, apa yang mau saya harapkan diskusi dengan Anda kalau kayak gini jawaban Anda? Pertanyaan saya, kepada siapakah umat muslim berseru-seru? Kau jawab mutar-mutar kayak ular. Pertanyaan saya, kepada siapa umat muslim berseru-seru? Kepada siapa? Sekarang gini ya, Bang, ya. Sekarang gini. Kepada siapa umat muslim berseru-seru? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kepada siapa umat muslim berseru-seru? Nah, itu kan cuman itu nanya seru-seru karena ketelaudannya. Kepada siapa? Sepertinya kepada siapa kau berseru-seru? Ya memang kepada Nabi Muhammad. Oke, Sallallahu apakah Muhammad mayat? Loh, memang mayat, sudah mayat. Berarti kau berseru-seru kepada mayat? Ya tidak, berseru-seru tentang ketelaudannya tadi, suri tauladan. Kau berseru-seru kepada mayat nggak? Bang, gini loh Bang, sama jangan terlalu dengan segala berlebihan. hormat Bang ya, biar enak kita diskusi. Kau Iya. berseru-seru kepada mayat atau tidak? Mayat beda lagi. Ini yang Gimana sih ini? Waktu, dengarkan, waktu Anda mengatakan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada mayat atau berseru-seru kepada yang hidup? Berseru-seru kepada Nabi Muhammad atas suri tauladannya. Enggak, mayat atau enggak? Mayat atau enggak dia? Dia mayat atau hidup? Sudahlah Bang, jangan terlalu berlebihan. Saya ingatkan jangan berlebihan. Berat, saudara-saudara. Karena agama saya dan agama sampean itu beda. Jangan Memang samakan. beda. Justru Nah, makanya kita itu, di sini, jangan justru kita di sini tahu supaya tentang agama begini, Pak. Islam. Gimana? Jangan sok tahu tentang masalah agama Islam. Saya Ilmunya katakan beda-beda, bahwa jangan saya gini. lebih ngerti agama Islam daripada orang Islam. Oh, belum tahu ini, sampean ya. Belum Itu tahu apa? berlebihan itu Bang. Kalau berlebihan nih, Kok berlebihan? hati-hati sampean. Ngancam. Ya berlebihan, Ngancam. terlalu berlebihan. Penistaan. Berlebihan, bukan penistaan, berlebihan dirimu itu. Bro. Namamu siapa ini? Bang Doi. Dengarkan Bang Doi ya. Ya, Gini. Bang Doi, iya. Ketika kamu mengatakan di tengah-tengah jalan raya, kalian kan gelar tikar di jalan raya. Ya kan? Terus tutup jalan, terus kalian berkumpul, terus kalian ngomong gini, Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rasulullah. Terus kalian bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Pertanyaan saya, kalian itu sedang berseru-seru. Sudah tahu. Dengar dulu, tujuan sampean sudah pertanyaannya tahu simpel, saya. biar nggak saya ulang-ulang. Kalian itu berseru-seru kepada manusia atau kepada sosok yang hidup atau kepada mayat? Berseru-seru kepada Nabi Muhammad. Mayat atau sosok yang hidup? Memang sudah menjadi mayat. Saya jujur. Berarti Memang mayat, berseru-seru sudah kepada jadi mayat. Iya, Makanya tapi saya bilang berseru-serunya kalian ini penyembah karena bangkai. suri tauladanya. Udah tahu bukan mayat karena kok diikat. bangkainya. Mayat kau berseru-seru kepada Dari mayat. suri tauladanya. Sekarang gini, sekarang bukan gitu. Sekarang saya tanya. Dengar ya, akal pikiranmu di mana? Kau berseru-seru kepada mayat, di mana akal pikiranmu? Coba. Sekarang gini, saya ganti sekarang tanya. Jangan sampean terus yang tanya. Dari tadi sampean terus. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu gini, Bang Doi. Tanya terus kapan selesainya? Yang saya tanya adalah begini.
Di mana akal pikiran kamu ketika kamu berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Sebaliknya, di mana pikiran kamu menyembah Yesus seorang manusia? Ayo. Berat, saudara-saudara. Logika, jangan gosok. Ditanya apa, jawab apa. Ya saya balik toh. Logika, secara logika. Jadi intinya kalian sudah tidak punya logika karena berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Tidak. Oke, di mana logika kalian? Kenapa kalian berseru-seru kepada mayatnya Muhammad? Tidak ada logika. Iya, berarti nggak pakai otak. Berat, saudara-saudara, berat. Balikin bang. Silakan, kembali sama saya, silakan. Ya, balikan ke sampean sendiri. Yesus itu manusia toh. Betul. Dan dia memiliki kuasa. Dia mengalahkan maut. Dia membangkitkan orang mati. Terus apa daripada lagi? Muhammad. Sampai sekarang masih di kuburan. Ayo. Silakan. Sudah bang, nggak ada habisnya. Kalau masalah itu nggak ada habisnya karena kau kan bertanya kepada saya, kenapa saya menuhankan Yesus? Karena Yesus memiliki kuasa. Kenapa saya harus datang kepada Yesus? Karena Yesus memiliki kuasa. Kekuasaan ada di tangannya. Saya nggak perlu takut. Tidak ada yang perlu saya takuti kalau saya berjalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus. Nah, kan karena Yesus memiliki kuasa. Dia memiliki kuasa. Dia menyembuhkan, dia menyucikan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Ya sudah bang ya. Tidak ada yang suka. Nah, sekarang kau bersama Muhammad ada apa? Bersama Muhammad ada gelap. Ada gelap. Lo buktinya Muhammad sendiri di kuburan kok. Sekarang begini. Tidak ada gelap. Apa harapan bagi orang-orang yang mengikut Muhammad selain daripada kuburan? Muhammad aja ada dalam kuburan. Memang, saya cuma menyadarkan kalian berhenti ngikutin mayat kubur. Ya tidak udah bisa tahu toh, Bang. mayat dalam kubur diikutin. saya dari lahir sudah dilahirkan Islam kok. Makanya saya ingatkan Bang, sekarang ini era sosial media. Ini tugas saya sebagai orang Kristen, walaupun pahit saya beritakan kebenaran. Berhenti ngikutin mayat dalam kubur. Berhenti jadi pengikutnya mayat dalam kuburan. Jangan kau serahkan dirimu mengikuti mayat yang ada dalam kubur. Bang. Baru. Gimana kau ngikuti mayat dalam kubur? Mengikuti bangke, bahkan kita memuliakan. Ya Rasulullah. Kalian masih mengatakan ya Rasulullah. Kalian berseru-seru kepada bangke nggak? Itu sholawatan, Bang. Iya, ngerti saya. Kalian berseru-serunya kepada bangke nggak? Balik lagi ke situ lagi. Sudah aku bilang, kalian ini orang-orang yang berseru kepada bangkai. Berseru kepada dia yang hidup. Berseru kepada dia yang pemerintahan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang sebagai Bapa yang kekal, Allah yang ajaib. Berseru-seru kepada Yesus. Kau berseru-seru kepada Muhammad yang ada di kuburan. Loh, kok berseru-seru kepada Yesus? Oh, Yesus saja, sedangkan Yesus saja di dipeteng. Apakah sampai sekarang Yesus ada dalam kubur seperti Muhammadmu? Ya, satu perbuatan ajaib, dengar, satu perbuatan ajaib dan itu merupakan harapan bagi semua orang adalah bagaimana Yesus mengalahkan kematian itu.
Semua manusia takluk kepada maut, mati, tidak berkuasa mengalahkan maut itu. Makanya sampai sekarang masih tidur di kuburan. Semua manusia tidur di kuburan, gak bisa bangun lagi karena mereka dikangkangi oleh maut. Tapi Yesus mengalahkan kematian itu. Ketika dia mengalahkan kematian itu, di situ ada harapan. Makanya ada lagu, Because He lives, I can Bang, face itu tomorrow. mujizat. Because He Bisa lives. menyembuhkan orang mati, bisa balikin Jadi orang karena mati, sebab bisa, dia itu hidup, mujizat. ada harapan bagi hari esok. Sebab dia hidup, akan ada harapan bagi hari esok. Sedangkan mengikut Muhammad gelap. Gelap bro, gelap. Udah tahu Sekarang saya mayat tanya, Bang. diikutin dalam kubur. Ayo, silakan. Saman percaya atau kegaiban itu, percaya tidak kegaiban itu? Kalau yang nyeritain Muhammad saya nggak percaya, orang dia sendiri aja dalam kubur. Duh, Banyak Saman percaya dukun-dukun tidak palsu. kegaiban? Dengar, banyak dukun-dukun palsu, pengajar-pengajar palsu, mengajarkan yang goib-goib tapi palsu. Mereka sendiri ada dalam kuburan. Lia Eden mengaku ketemu Jibril. Ayo, Ahmad Musadek. Banyak orang ngaku-ngaku, banyak orang cerita ngarang, banyak. Tapi mereka semua berakhir di kuburan. Tapi ada satu sosok yang oleh para saksi mata diberitakan, apa yang kami dengar dengan telinga kami, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup, yaitu Yesus. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Tertulis dalam Injil. Jadi saya menerima keterangan dari para saksi mata itu tentang Yesus yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya menerima keterangan para saksi mata. Nah, sekarang yang kau ikuti mayat dalam kubur. Mayat dalam kubur yang kau beritakan. Beda, Bang. Jadi intinya beginilah, perbedaan kita jelas. Kami orang Kristen memberitakan tentang Yesus yang hidup, sedangkan kalian orang Islam memberitakan tentang Muhammad yang ada di kuburan. Kami pemberita tentang yang hidup, kalian pemberita orang mati. Jelas? Itu Ya bedanya kita. tidak. Saya Tuhan Allah kok, bukan Muhammad kok. Kenapa Muhammad kau itu berseru-serunya utusan. kepada Muhammad? Kenapa kau berseru-serunya kepada Muhammad? Karena suri tauladanya, saya seru-serukan. Memang salah. Jadi kau tidak berseru-seru kepada Allah, kau berseru-serunya kepada Muhammad. Ya tentu Allah. Coba, Muhammadku, Iya, dengarlah itu suri seruanku. tauladanya. Yang benar sebentar. Karena Mana itu lirik utusan. yang gini? Mana lirik yang benar? Allahku, dengarlah seruanku. Atau Muhammadku, dengarlah seruanku. Yang mana yang benar? A atau B? Tidak ada A, tidak ada B. Oke lah, sampai ketemu lagi bro. Bang Ya, terima Doi. kasih ya Bang ya. Sampai Ya, ketemu, Terima kasih. Anda ditanya, Anda berkelit. Putar ke sana, putar ke sini, macam ular kejepit pintu dapur. Aduh, masa kau jadikan suri tauladan Nabi yang kena sihir? Nabi yang menikah anak di bawah umur? Nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan? Masa kau... Makasih topinya, makasih. Masa kau ikuti Nabi yang macam begitu? Habis suara saya, saudara-saudara. Aduh, teman-teman. Ya teman-teman, jika kalian dapati channel Edis TV ini menghibur, jika kalian dapati channel Edis TV ini cetar membahana, jika kalian dapati channel Edis TV ini edukatif, memberikan sebuah pengetahuan, menguatkan setidak-tidaknya iman Anda, dan membuat Anda bergairah kembali, iman Anda berkobar-kobar kembali, ya. Silakan teman-teman bisa support, bisa dukung saya Edis TV dengan cara bagaimana? Dengan cara paling sederhana sekali, klik suka, follow Edis TV ya, follow, kemudian share kepada orang yang kalian anggap perlu mendengar ini. Kemudian kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support juga dengan cara memberikan gift.
bisa juga teman-teman langsung teman-teman memberikan support kepada saya melalui rekening ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa support saya seperti yang ada tertera di layar ini. Teman-teman silakan tangkap layar untuk membantu saya. Ya, nyambung dari pembahasan 200 orang di sini ngerti nggak sih dia ngomong apa? Tidak, Injil itu kan yang diturunkan yang bagi umat Islam, buat umat itu, buat umatnya. Itu kan nama kitabnya kan Injil. Mana Injil Isa itu? Mana Injil Isa? Kan Allah mau mengutus Isa, katanya Isa itu nabi kami, diberikan kitab Injil. Mana? Cari dulu Injil Isanya. Kalau nggak ada Injil Isanya jangan nebeng dong. Nggak usah, jangan pakai Matius. Jangan pakai Matius, Pak. Jangan pakai Matius. Matius itu bukan nabimu, bukan rasulmu juga. Nggak pernah Matius diutus Allahmu ya. Pernah menarasikan yang sama seperti yang dinarasikan Quran tadi. Lalu Isa, apakah Isa juga pernah mengaku bahwa dirinya itu diutus Allah dan Allahnya Isa ini memang mengutus nabi dari segala bangsa? Ini kan butuh validasi. Itu kan hanya klaim dari Quran Anda. Adakah klaim dari Isa demikian yang sama? Adakah klaim demikian yang sama dari Musa? Silakan tunjukkan. Ya, ini saya baca surat Al-Maidah. Allah menyebutkan beberapa kitab dan dihormati dan harus diyakini, yaitu Taurat, Injil, dan kitab-kitab. Dengan Isa putra kitab sebelumnya, Taurat yang diturunkan kepadanya dan kami berikan kepadanya Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat sebagai petunjuk pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Isa dengan kitabnya apakah ada menarasikan yang sama seperti yang Anda bacakan tadi di dalam Quran? Isa dengan Injilnya ada nggak menarasikan bahwa Allahnya itu mengutus nabi-nabi dari segala bangsa dengan bahasanya masing-masing? Itu yang mau saya tanya. Apakah Musa dengan Tauratnya juga menarasikan yang sama? Jadi ada validasi nih. Jadi kalau hanya klaim dari Quran saja, ya ini tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diverifikasi. Itu pertanyaan saya, adakah di Injilnya Isa menyatakan yang sama seperti yang dinyatakan Al-Quran tadi, dan Musa juga demikian, Daud juga demikian? Silakan. Iya begini Mbak, dalam Kristen juga bahwa Yesus juga tidak pernah mengakui bahwa dia Tuhan, bahwa dia utusan Tuhan untuk seluruh alam. Coba, maka sembahlah aku adalah Tuhan. Mbak bisa jelaskan tidak bahwa data mana yang bisa menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Oke, satu pertanyaan saya belum Anda tanggapi. Klaim Allahmu di Quran, dia mengutus nabi-nabi dari segala bangsa dengan bahasanya masing-masing. Sekarang klaim Allahmu di dalam Quran oleh Muhammad ini ada tidak diklaim sama Isa di dalam Injilnya? Itu dulu dijawab. Nanti saya gampang menjawab itu. Ada nggak Musa juga mengklaim hal yang sama seperti yang dituliskan di dalam Quranmu tadi? Ini fokus dulu. Anda mengerti nggak sih pertanyaan saya? Karena gini Pak, kalau Allahmu betul mengutus Isa, Musa dan Muhammad, Muhammad klaimnya bahwa Allahnya mengutus nabi-nabi dari bangsa lain. Ini yang dua ini ada nggak klaim yang sama? Supaya ini terverifikasi. Ini dulu, nggak usah jauh-jauh dulu ke mengatakan Tuhan-Tuhan. Ini dulu, pastikan dulu Tuhanmu ini benar-benar mengutus Isa, mengutus Musa. Karena Musa belum pernah mengakui demikian, Isa pun tidak mengakui demikian. Ini kan hanya pengakuan sepihak, klaim sepihak. Ini ya Mbak, saya baca. Silakan keluarkan di Injilnya Isa yang menyatakan yang sama, bahwa dia diutus, bahwa Allah itu mengutus nabi-nabi kepada seluruh bangsa dengan dengan bahasanya masing-masing. Coba sebutkan dulu di Injilnya Isa. Ada tidak validasi Nabi Muhammad itu di dalam Quran tadi? Ini Mbak, ini kan kata dalam Al-Quran surat Al-Raf. Jangan di dalam Quran lagi, itu kan klaim Quran. Klaimnya Injil Isa dong, ada enggak?
Loh, kalau di dalam Injilnya Isa tidak ada, ya Anda cuman pakai apa? Satu aja, Quran terus. Saya tanya, Injilnya Isa, di dalam buku Injilnya Isa, ada nggak dia mengklaim yang sama seperti di Quran itu? Mana Injilnya Isa? Sama Tauratnya Musa, Jaburnya Daud. Mana di dalam kitab masing-masing mereka ini mengklaim yang sama? Tunjukkan. Coba. Bentar, Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya, sama nge-give ya, biar akun kita ini tegang 70 tahun. Oke? Silakan Pak. Maka kata Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis hanya kepada Tuhan Allah Itu tertulis di mana Pak? Itu tertulis di mana? Di Matius 4. Itu Injil Matius, bukan Injil Isa. Pakai Injil Isa. Tidak, ini kan kitabnya umat. Itu kan Injil Matius. Saya bilang Injil Isa. Sekarang saya tanya, apakah Allah mau pernah mengutus Matius? Tunggu dulu. Sejak kapan Allah mau mengutus rasul namanya Matius? Apakah sudah beriman kepada Injil Matius? Saya bilang Injilnya dulu. Nggak ada. Tunjukin dulu Injil Isa. Itu Injil Matius, Pak. Saya bisa buktikan itu Injil Matius itu. Itu bukan Injil Isa. Yang saya minta Injil Isa. Kalau Anda pakai Injil Matius, pastikan Anda punya nabi namanya Matius. Cari dulu nabi kalian namanya Matius. Ya, ini pakai otak kita. Kita harus pakai otak. Itu Injil Matius, bukan Injil Isa. Sejak kapan Isa menulis Injil? Orang Kristen itu tidak pernah tahu Yesus itu pernah nulis Injil, bawa Injil, nggak pernah. Itu yang bawa Injil itu adalah Matius. Saya mintanya Injil Isa, bukan Injil Matius. Kalau Anda mau pakai Injil Matius, suruh dulu Allah mau melantik Matius jadi nabinya. Ya kan, Mr. DJ? Injil Isa, jangan Injil Matius. Itu bukan nabimu. Iya, yang Mbak minta ini dari penjelasan kitab yang mana? Loh, Injil Isa, kan katanya Allah mau mengutus Isa untuk kaumnya. Mana Injil Isa yang mengatakan dia itu diutus untuk kaumnya? Ya mana dulu? Tidak ada Injil Isa. Ya kalau nggak punya ngapain lu beriman? Lu nggak punya Injilnya lu beriman. Kami mengimani kitab-kitab sebelumnya. Injil yang diberikan Isa kepada Isa mana? Ya kalau nggak ada jangan diimani saya. Iya coba mikir dulu. Jangan pernah mencatut Injil Matius karena Allah mu tidak pernah mengutus Matius. Itu dia. Iya, begini Mbak, senangkan Matius saja memerintahkan bahwa, coba saya baca. Matius saja mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, bukan Roh Kudus, kan begitu. Matius saja yang menulis Alkitab. Sekarang saya tanya, apakah Matius adalah nabinya Allah? Umat Islam tidak punya namanya Nabi Matius. Ya udah, pakai Isa, Injilnya Isa. Anda harus menyertakan referensi dari Injil Isa. Jangan Matius. Matius nggak pernah jadi rasulnya Allah. Jangan. Ini harus paham Anda. Ini harus mikir Anda di sini. Anda harus berakal kali ini. Jadi kalau Allah mu tidak pernah mengutus namanya Matius, jangan dipakai Injil Matius. No. Jangan. Itu Rasul Matius yang nulis. Allah mu nggak pernah nurunkan kitab kepada Matius, kepada Isa. Jadi ambil buktinya di Injilnya Isa, jangan di Injil Matius. Coba bawa tunjukkan bagaimana Injil Isa itu. Coba tunjukkan bagaimana Injil Isa. Loh, kau yang beriman kepada Injil Isa kok, kami nggak ada itu beriman kepada Injil Isa. Ngapain kami nunjukkan?
Itu Kan kau beriman kepada Injil Isa. Kami nggak pernah mengimani ada Injil Isa. Ih, jangan tanya, coba. Buat anak kok coba-coba. Nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung. Ibu yang jangan nyambung, Mbak yang. Ini 2 hari. Jadi jangan dicatat. Matius saja, Mbak, Matius saja mengakui bahwa Tuhan Yesus itu, Tuhannya Yesus itu Allah, bukan Roh Kudus, bukan Allah Bapa. Masa iya kau mau dapat pengakuan dari Matius sementara Allahmu tidak mengenal Matius? Iya. Ini ya, ibaratnya gini Pak, ya Anda dapat dukungan dari yang nggak Anda kenal gitu loh. Ya, minimal kenalan dulu Tuhanmu sama Matius. Ya, Anda mau bawa referensi, bukan dari referensi gini Pak. Anda kan punya hadis, ya kan, punya kitab-kitab pikir, bawa, jangan pakai Matius. Jangan. Jadi Anda ini ya ngaku-ngaku punya mobil, tapi mobil tetangga Anda akui. Anda ketawa-ketawa, hahaha, ini mobil dari bapak saya. Punya tetangga, Pak. Pak, mobil tetangga jangan diaku sebagai mobil bapak kau. Gak boleh, gak baik. Gak boleh ya, Pak ya. Ini minimal saudara kau lah kau akui dulu lah. Ini udah gak ada hubungan saudara, kenal kagak, diaku Jangan, nanti sedih Pak. Ini saya udah lembek banget nih Pak. Cari dulu Injil Isanya ya sayang ya. Jangan Anda di sini menarasikan Injil Matius sayang ya. Ini teman-teman Kristen ini jadi pembelajaran bagi kalian. Kalau mereka mengatakan ya mau bawa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan kalian gak kenal ini orang-orang. Matius tidak kenal Tuhanmu, Tuhanmu tidak kenal Matius. Ya, gitu. Matius nggak pernah beragama Islam. Oten dia, oten. Oten. Jangan dong. Matius oten kok. Apalagi bawa surat Rasul Paulus. Aduh, malu kali. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah diskusi yang luar biasa dari Edis TV dan juga Agatha yang tentunya membuat orang-orang di luar sana kepanasan, khususnya mereka yang tidak seiman. Karena seperti yang kita tahu, iman mereka adalah iman yang buta, hanya percaya saja tanpa belajar atau memahami arti daripada setiap tulisan dan informasi yang diperoleh dari pemimpin-pemimpin atau atasan-atasan mereka. Ya, demikian. Mari kita doakan juga para apologet supaya diurapi dan dipakai Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa baru. Dan sama-sama kita terlibat dalam penginjilan ini melalui kita membagikan video-video ini supaya menjangkau lebih banyak jiwa dan upah yang akan disediakan Allah bagi kita semua ketika kita kembali. Dan satu jiwa bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorai. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Amin.